Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erza Febri Murni, NPM 1714342110, mahasiswi Prodi PGSD 7H. Saya di sini akan melakukan seminar daring mini mengenai proposal yang berjudul Hubungan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Belajar di SD 067775 Medan. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik. Begitupun sebaliknya, minat belajar siswa yang rendah maka kualitas pembelajaran akan menurun dan akan berpengaruh pada hasil belajar. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat sangatlah berhubungan terhadap minat belajar siswa. Dengan guru menggunakan metode yang tidak monoton, peserta didik diharapkan mampu dengan cepat menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Menurunnya minat belajar siswa dikarenakan metode pembelajaran yang tidak bervariasi. Kurangnya inovasi guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan metode pembelajaran terhadap minat belajar. Tujuan dari proposal ini yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar siswa melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Manfaat hasil penelitian bagi siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa, bagi guru untuk meningkatkan keahlian guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran, sedangkan bagi sekolah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah. Tinjauan pustaka. Yang pertama ialah pengertian minat. Pengertian minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada dorongan. Sedangkan pengertian belajar yaitu perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian minat belajar ialah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Ciri-ciri minat belajar menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Yang kedua, ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diamatinya. Yang ketiga, memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diamati. Yang keempat, lebih menyukai hal yang lebih menjadi minat daripada hal yang lainnya. Dan yang terakhir, dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Ada faktor internal. Faktor internal mencakup yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis yaitu kondisi jasmani dan tangan, otot, tonus yang menandai tingkat kebugaran tubuh siswa. Sedangkan aspek psikologis merupakan aspek dari dalam diri siswa yang terdiri dari inteligensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, motivasi siswa. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Lingkungan sosial merupakan terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman sekelas. Lingkungan nasional, lingkungan sosial yang terdiri dari gedung sekolah dan letak faktor materi pelajaran, waktu belajar, keadaan rumah, tempat tinggal, alat-alat belajar. Dan yang terakhir yaitu faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar yaitu segala sesuatu atau cara yang digunakan siswa untuk menunjang keefektivitas dan efisiennya proses pembelajaran materi tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara dan upaya yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan sebuah pembelajaran yang ditampilkan secara praktis.
Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal dengan metode pembelajaran yang tepat dan menarik, yang dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran. 1. Bersifat luas. 2. Bersifat fungsional. 3. Tidak mereduksi materi. 4. Memberikan keluasan pada murid untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kerangka berpikir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan terasa bosan apabila metode pembelajaran yang digunakan monoton itu-itu saja, seperti metode ceramah, sehingga menurunkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan menurunnya hasil belajar siswa sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran dikarenakan kurangnya minat belajar karena metode yang digunakan guru monoton dan tidak menarik. Langsung masuk ke metode penelitian. Desain penelitian survei adalah penelitian memberi suatu batas yang jelas tentang data. Karena pengaruh yang dimaksud di sini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk keterampilan dan watak peserta didik. Desain penelitian survei ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap proses pembelajaran. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2020, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tempat penelitian yaitu di SDN 067775 Medan, Johor, kelas 3. Populasi dan sampel. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa SDN 067775 Medan, Johor sebanyak 672 siswa. Sedangkan sampel penelitian yang menjadi sampel penelitian ini adalah siswa kelas 3A yang berjumlah 28 siswa. Variabel dan indikator. Variabel penelitian ini yaitu penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas penelitian ini adalah metode pembelajaran, sedangkan variabel terkait penelitian ini adalah minat belajar. Indikator penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan indikator perasaan senang, keterlibatan siswa, ketertarikan, dan perhatian siswa. Instrumen penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes yang digunakan untuk mengumpulkan juga mendapatkan data guna memproses analisis. Tes merupakan berbagai pertanyaan yang dilakukan untuk mengukur keterampilan. Pernyataan yang dilakukan untuk mengukur keterampilan siswa menilai pada saat kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik pengumpulan data, instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes yang digunakan untuk mengumpulkan juga mendapatkan data guna untuk proses analisis. Tes merupakan berbagai pernyataan yang dilakukan untuk mengukur keterampilan siswa menilai pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Merujuk pada bentuk data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah penggunaan penelitian kuantitatif. Kesimpulan dari proposal mini saya, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta analisis data, maka kesimpulan dari penelitian yang saya beri judul pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar siswa SD 06775 Sukacerdas, Kecamatan Medan, Johor ialah dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik dan benar, maka pembelajaran akan berlangsung sangat baik dan tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan sempurna. Dan jika pembelajaran yang berlangsung tidak menggunakan metode yang baik dan tepat, maka pembelajaran tersebut akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut. Guru seharusnya memakai metode yang benar dan beragam dalam mengajar agar peserta didik tidak bosan dan lebih mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Siswa lebih fokus dalam belajar karena jika guru sudah memakai metode yang benar dalam mengajar, namun siswa tidak fokus dalam belajar, maka sama saja tidak ada hasilnya.
Terima kasih. Sekian hasil proposal daring mini saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.